Jokowi telah memberi respon terhadap tuduhan Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang menyebut bahwa Jokowi turut memainkan pemilu kepala daerah 2024 berjalan secara curang dan tidak jujur dan tidak adil. Tuduhan Sekjen PDIP itu direspon sangat minimalis oleh seorang Jokowi, dan respon yang sedikit dan sangat minimalis itu memperlihatkan bahwa Jokowi sama sekali tidak respect dengan sang Sekjen PDIP yang terlalu berlebihan dalam mencari kambing hitam terhadap siapapun yang dituduhnya sana-sini sebagai biang kerok dari kekalahan kontestan-kontestan PDIP yang maju dalam kontestasi Pilkada 2024. Bagaimana filsafat menolong kita untuk membantu kita mencermati fenomena kekalahan calon-calon PDIP, dan kita kemudian dapat melihat sisi lain mengapa Jokowi memberi respon terhadap ujaran nyinyir dari seorang Hasto Kristianto jauh-jauh harus ke Medan. Apakah ada makna tersendiri yang ia mau berikan, mau sampaikan kepada publik luas terkait dengan responnya yang minimalis datang dari Medan, dan itu memberi pesan tertentu bahwa Jokowi ingin memukul telak PDIP yang sombong, yang ingin ia katakan dengan bahasa simbolik bahwa Sumatera Utara pun siap memenangkan calon yang diusung Jokowi dan mengalahkan secara memalukan calon yang diusung oleh PDIP. Selamat datang dalam channel Meragukan Filsafat, sebuah channel yang dibangun secara sadar untuk turut mengedukasi ruang publik virtual Indonesia dengan menawarkan alternatif berpikir dari lensa pemikiran filsafat untuk membaca fenomena sosial, politik, kebudayaan dalam konteks Indonesia kontemporer tanpa berpretensi untuk menggiring opini kita mempercayai pandangan-pandangan dalam channel ini. Teman-teman, Jokowi memberi respon minimalis atau setengah hati atau tidak banyak dalam kalimat-kalimat yang panjang dan jelimet. Ia cukup mengatakan serahkan saja kepada Bawaslu atau kepada MK kalau ada pihak-pihak termasuk PDIP atau sang Sekjen PDIP Hasto Kristianto kalau dianggap ada pihak-pihak yang curang dan mempengaruhi jalannya kontestasi Pilkada 2024. Pernyataan Jokowi ini adalah pernyataan yang khas. Memang itulah Jokowi. Tidak banyak memberi tanggapan pada hal-hal yang kontroversial, yang buatnya sendiri ia tidak merasa ia bagian yang dituduhkan oleh sang Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebagai yang bermain curang dan mempengaruhi jalannya Pilkada 2024. Kemudian yang menarik juga teman-teman, ketika Jokowi sangat minimalis memberikan respon terhadap apa yang dikatakan oleh Hasto, itu juga mau memberikan pesan bahwa Jokowi tidak pernah menaruh pandangan yang sangat serius terkait dengan siapapun yang nyinyir terhadap dirinya. Ia ingin memberi pesan bahwa ada hal yang jauh lebih konstruktif dan positif yang harus kita kerjakan, yaitu tugas-tugas demi rakyat, demi bangsa. Daripada kita lelah dan capek untuk memikirkan hal-hal yang sama sekali tidak produktif terkait dengan kehidupan rakyat dan kebangsaan kita. Karena itu Jokowi sebetulnya ingin menyindir siapapun, termasuk sang Sekjen, bahwa tuduhan-tuduhan yang dikapitalisasi dengan argumentasi yang seolah-olah ilmiah itu sama sekali tidak menarik buat seorang Jokowi. Jokowi lebih tertarik untuk memikirkan rakyat, dan kehadirannya sekali lagi di Sumatera Utara itu adalah untuk kepentingan-kepentingan yang jauh lebih produktif, yaitu kepentingan untuk rakyat, sekaligus ia mau memberi pesan yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan ini. Nah teman-teman, pemilu kepala daerah di Sumatera Utara bisa kita katakan juga sudah selesai.
Setidaknya quick count sudah menempatkan pasangan Bobi Nasution yang itu adalah menantu Jokowi sendiri sebagai pasangan yang memenangkan pemilu kada Sumatera Utara tahun 2024. Lagi-lagi jagoan PDIP itu dikalahkan sangat menyakitkan dan memalukan. Nah, teman-teman, ketika Jokowi memberi respon terhadap sekjen PDIP di Sumatera Utara dan tepatnya di Kota Medan, itu juga memberikan sinyal atau pesan yang berarti simbolik yang sangat mendalam. Paling tidak salah satu tafsir itu adalah Jokowi ingin memberikan pesan bahwa ketika ia berada di Medan dan sudah tahu bahwa quick count menempatkan Bobi Nasution dan pasangannya sebagai pemenang dalam pemilu kada 2024, maka ia mengatakan itulah sebetulnya yang ingin, hendak dan mau dia sampaikan, bahwa rakyat menghendaki perubahan terkait dengan calon-calon yang diusung oleh PDIP yang sama sekali tidak mewakili suara rakyat. Karena apa? Karena rakyat paling tidak sudah punya calonnya sendiri, dan suara yang diperlihatkan oleh rakyat bahwa pasangan Bobi Nasution menempati posisi di atas pasangan Edi Rahmayadi itu memberikan pesan bahwa rakyat sudah menentukan pilihannya, dan Jokowi ingin meneguhkan kehadirannya di Medan, bahwa di Medan pun jagoan PDIP dikalahkan, dan ia sekaligus ingin memberi pesan, jangan pernah salahkan Jokowi. Karena apa? Karena Jokowi tidak pernah turun gunung di Medan. Ia baru kali ini datang kembali ke kota Medan sebagai seorang presiden ke-7 yang sudah purna tugas. Karena itu tidak pernah ada semacam tuduhan yang berbanding lurus yang ingin disematkan pada seorang Jokowi bahwa ia cawe-cawe atau menggerakkan aparatur sipil negara atau partai coklat yang diindikasikan memperkeruh suasana pemilu kada 2024 yang menguntungkan pasangan Bobi. Karena itu teman-teman, ia ingin memberikan catatan kritis terkait dengan sikap yang sama sekali tidak mencerdaskan kehidupan publik kita, yang tuduh sana tuduh sini dan hanya mencari kambing hitam, bahwa lagi-lagi Jokowi dianggap sebagai sebab dari demokrasi kita yang berjalan di tempat atau mundur ke belakang. Jokowi singkat saja memberikan pesan bahwa kalau ada yang tidak menerima hasil pemilu kada 2024, silakan memproses pada institusi yang berwenang, yaitu Bawaslu dan KPU atau MK, dan di saluran-saluran seperti itulah dipastikan gugatan-gugatan pemilu yang bermartabat itu akan dapat diproses dengan baik, ketimbang kita mengembangkan semacam wacana pemikiran yang kontraproduktif dengan arah politik rakyat. Rakyat menghendaki calonnya sendiri. Dan di Sumatera Utara, Jokowi sekali lagi memberi pesan bahwa ia tidak pernah ada dalam kontestasi pilkada di Sumatera Utara. Tetapi toh ternyata sang Bobi Nasution dan pasangannya yang dipilih oleh rakyat yang memenangkan kontestasi, paling tidak hasil quick count yang hari ini dan kemarin sudah kita lihat bahwa Bobi Nasution adalah pemilik suara terbanyak yang diperkirakan akan memenangkan pemilu kada 2024 di Sumatera Utara. Hei, Hasto Kristianto, pikirkan kembali lagi. Ketimbang tuduh sana tuduh sini, udah waktunya untuk evaluasi diri. Jangan-jangan memang Anda adalah penyebab masalah dari kekacauan yang ada dalam PDIP, dan sebaiknya introspeksi diri terkait dengan kinerja mesin politik PDIP agar ada perbaikan-perbaikan di waktu yang mendatang.